Sejauh chapter yang ada, Isagi Yoichi telah berhasil membuktikan dan berhasil mendapatkan berbagai pengakuan dari berbagai orang jika ia adalah salah satu striker potensial di masa depan. Selain mendapatkan pengakuan dari Ego dan rekan setimnya di Blue Lock, bahkan Ito Sisai yang tergabung dalam 11 pemain muda terbaik juga mengakui kalau Isagi mungkin akan jadi harapan besar pembawa perubahan bagi Jepang nantinya. Secara umum, pengakuan ini juga berguna untuk kiprah Isagi yang semakin dekat dengan cita-citanya menjadi striker terbaik di dunia. Namun, bukan berarti Isagi adalah pemain sempurna tanpa celah. Sebagai seorang striker, Isagi juga menyadari bahwa dirinya masih belum bisa sepenuhnya bersaing untuk menjadi seorang striker terbaik di dunia. Bahkan Karasu menyebut Isagi sebagai pemain yang biasa saja. Hal ini bukan tanpa alasan, karena kalau kita lihat dari parameter kekuatan, Isagi adalah pemain yang mediocre. Sadar akan kekurangannya, ia pun berusaha memperbaiki hal-hal yang masih kurang dalam dirinya. Lantas, apa saja kekurangan yang masih dimiliki Isagi sebagai seorang striker? Bagi atlet dan pemain sepak bola, masa otot adalah suatu hal yang penting. Pemain yang memiliki masa otot yang baik diharapkan dapat bergerak lebih cepat, menendang lebih kuat, dan dapat mempertahankan bola lebih lama. Dalam skuad Blue Lock, Isagi adalah salah satu pemain dengan kekuatan fisik yang biasa saja. Kelemahannya pada fisik, inilah yang terkadang menjadi pembeda yang besar ketika ia berada di dalam lapangan. Seringkali Isagi bisa kehilangan bola karena kalah body dan gagal mensimulasikan alur permainan yang ada di pikirannya karena ia ketinggalan satu langkah dari pemain lain, dikarenakan kalah adu fisik. Karena kurangnya kemampuan fisik, hal ini juga berpengaruh pada stamina yang dimiliki Isagi secara keseluruhan. Serangan pertama yang ia lakukan dengan Metavision saja sudah membuatnya sangat kelelahan, karena Metavision menguras banyak sekali stamina, fisik, dan mental. Jika ia ingin terus berada dalam visi permainan level tinggi ini selama 90 menit, maka Isagi harus berlatih secepat mungkin, menambah stamina yang dimilikinya. Tak bisa diragukan lagi, dalam urusan mencetak gol, Isagi adalah salah satu pemain terbaik dalam hal ini. Namun gol yang diciptakan Isagi kebanyakan berasal dari dalam kotak penalti. Sebenarnya hal ini sama sekali nggak salah, karena sebagai striker, wajar dong ia banyak melakukan ekspansi ke kotak penalti lawan dan menciptakan gol dalam area tersebut. Tapi apa jadinya jika ia dan para pemain lain kesulitan untuk menembus pertahanan lawan? Sulit masuk ke area penalti lawan yang mengandalkan formasi Parker Bus. Tentu salah satu solusi yang bisa mereka andalkan adalah kemampuan mencetak gol di luar kotak penalti. Dan kemampuan syuting yang keras dan akurat akan jadi senjata yang kuat bagi Isagi jika dapat memperolehnya. Meskipun koordinasi Isagi dengan pemain lain sangat baik, nyatanya kemampuan Isagi dalam urusan passing masih rata-rata. Ia sendiri lebih banyak mengandalkan umpan 1-2 saja. Padahal dengan visi bermain dan kesadaran spasial yang dimilikinya, ia akan memiliki lebih banyak opsi lagi dalam mensimulasikan alur permainan dengan memanfaatkan true pass, long pass, dan umpan-umpan akurat yang kreatif. Ini adalah aspek terlemah dalam kemampuan teknik Isagi. Meskipun seorang striker, ia sama sekali nggak bisa melatih lawan seorang diri, dan sangat bergantung pada umpan 1-2 dengan rekan satu timnya dalam membangun serangan. Mungkin akan sangat sulit bagi dirinya untuk menyeimbangi kemampuan dribble Bachira. Meskipun dribble sendiri bisa dilatih, tapi tak dapat dipungkiri kemampuan ini sangat bergantung dengan seberapa besar bakat orang tersebut. Tapi meskipun tidak sehebat Bachira, diharapkan Isagi dapat setidaknya melatih satu lawan untuk menambah opsi serangan miliknya. Mungkin teknik ini sedikit terdengar gak masuk akal dan maksa untuk dipelajari oleh Isagi, karena seseorang yang punya keahlian heading selalu identik dengan tubuh tinggi mereka. Dan ya, hal itu wajar karena tubuh tinggi mereka akan mempermudah sang pemain menggapai bola lebih dahulu dalam memenangi duel udara. Namun, apakah menyundul bola hanya tentang tubuh tinggi saja? Nyatanya enggak.
Ini bukan hanya tentang bagaimana cara mereka melompat setinggi mungkin, namun pemahaman tentang memanfaatkan momen, mencari ruang, dan insting untuk mencetak gol juga diperlukan di sini. Kenapa saya pikir Inzaghi bisa saja mempelajari hal ini? Karena kemampuan spasial Inzaghi, dan bahkan sekarang ia bisa mencapai level metavision. Dengan pemahaman akan ruang yang baik ini, akan memudahkan Inzaghi mencari momen dan tempat yang tepat untuk menerima bola dan melesetkan gol lewat sundulannya. Pippo Inzaghi dan Diogo Jota adalah beberapa pemain di dunia nyata yang membuktikan menciptakan gol lewat sundulan bukan hanya tentang tinggi badan. Mereka kerap menciptakan gol lewat sundulan dengan kemampuan mereka untuk mencari posisi yang tepat. Jika Inzaghi berhasil menguasai dua aspek tadi, yakni kemampuan fisik dan teknik yang telah berhasil ia latih, maka bisa saja gaya permainannya yang sekarang akan berubah. Seorang striker penafsir ruang atau Ramduiter saja tidak akan cukup untuk mendeskripsikan gaya permainan Inzaghi ke depannya. Menurut kalian, apa nama gaya permainan yang cocok untuk Inzaghi yang memiliki kemampuan fisik, shooting, passing, dribbling, heading, dan pemahaman mengeksploitasi ruang? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada informasi tambahan, saran dan kritik, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.